Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Pagi. Oke, yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Teknik, Ibu Asta STMN. Yang saya hormati Ketua Jurusan Fakultas Teknik, Bapak Ahmad Budiman STMT. Yang saya hormati Dr. Englinda Sartika STMT. Saya hormati Bapak Dr. Syafrizal Tafullah STMT. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Ismit Mado STMT dan para peserta yang telah hadir pada seminar kali ini. Oke, kita akan masuk kepada pembukaan, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro. Kepada Rusli Badi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi, Bang. Pagi, Bang. Yang terhormat Ibu Dekan, Ibu Asta. Mana? Ya, yang terhormat Ibu Asta STMN, yang terhormat Bapak Dr. Syafrizal Tafullah STMT, yang terhormat Bapak Dr. Ismit Mado STMT, dan yang terhormat Ibu Dr. Engineering Linda Sartika STMT, dan yang terhormat kepada panitia dan pengurus dari kegiatan ini, dan yang terhormat lagi para peserta. Semoga dari kegiatan yang kami buat untuk supaya bisa mengembangkan intelektual kapital berbasis ilmu pengetahuan dan bermutu untuk kita semua, dan ada outputnya dan output dan berfaedahnya. Dan semoga bermanfaat dari kegiatan kita hari ini. Oke. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Jurusan Fakultas Teknik Elektro kepada Bapak Ahmad Budiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik, Ibu Asta. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber seminar HMTE. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi Teknik Elektro. Saya hormati dan sayangi serta kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dan keluarganya serta para sahabatnya sekalian. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami mewakili dari program studi Teknik Elektro
mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir di sini untuk mengikuti acara seminar HMTE dengan tema mengembangkan intelektual kapital kampus berbasis ilmu pengetahuan. Seminar ini sangat penting dan menarik untuk dibahas. Seminar ini bertujuan untuk memberikan bekal dan informasi kepada siapapun yang berminat untuk dapat lebih menyelami dunia akademik perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada hari ini kita mendengarkan bersama presentasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari uraian-uraian yang disampaikan. Sebelum menutup sambutan ini, kami memilih dari program studi teknik elektro mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada panitia beserta tim yang telah bekerja keras dan kepada semua pihak yang ikut membantu sehingga terselenggaranya acara seminar HMTE ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Teknik sekaligus membuka acara, yaitu Ibu Asta STMN, Waktu dan Tempat, dipersilakan. Terima kasih untuk MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan, Mbak Rudi SMT. Yang saya hormati kedua jurusan Teknik Elektro, Bapak Budiman STMT, dan yang saya hormati para narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Isnit Mado, STMT, Ibu Dr. Englinda Sartika, STMT, dan yang baru saja menyelesaikan studinya, selamat datang Bapak Dr. Saprijal, STMT. Dan yang saya hormati seluruh dosen-dosen dan staf pengajar di Teknik Elektro yang berkesempatan mengikuti Zoom pada hari ini, dan yang sangat saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan yang berbahagia dan bergabung di Zoom ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga walaupun kita di masa pandemi ini yang hampir 70% aktivitas kegiatan kita terpangkas di kampus ya, tapi kita masih diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh himpunan Teknik Elektro pada hari ini. Dan salawat serta taslim selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Rekan-rekan mahasiswa
terkhusus untuk seluruh mahasiswa jurusan teknik elektro yang saya banggakan. Hari ini kegiatan dilakukan oleh Himpunan Teknik Elektro merupakan hal yang sangat luar biasa. Sebagai pimpinan Fakultas Teknik saat ini, saya mengapresiasi kegiatan ini. Artinya bahwa walaupun kita di masa pandemi ini, Teknik Elektro himpunannya tidak tidak putus semangat gitu ya, tidak terhalang, tidak terhambat untuk melakukan aktivitas. Salah satunya kegiatan ini bisa dimanfaatkan melalui Zoom. Dan kegiatan ini sangat luar biasa. Kenapa? Dari judulnya saja sudah ditampilkan bahwa seminar HMTE dengan judul mengembangkan intelektual kapital kampus berbasis ilmu pengetahuan. Nah, itu sangat luar biasa sekali bahwa mengembangkan intelektual artinya pengetahuan, orang yang berakal, orang yang cerdas gitu ya. Nah, kemudian kapital adalah sangat luas artinya, tapi salah satunya adalah bekerja keras. Kemudian berbasis ilmu pengetahuan. Nah, ini berbasis ilmu pengetahuan. Ini menandakan bahwa himpunan tidak hanya melakukan kegiatan yang sifatnya hard skill saja, soft skill saja, tapi juga yang berbasis akademik dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya bersifat olahraga saja, tidak hanya bersifat hanya lomba-lomba dan sebagainya, tapi ini himpunan mempunyai inisiatif yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa, sehingga melakukan kegiatan yang berbasis ilmu pengetahuan. Seingat saya juga, kalau tidak salah di tahun lalu Himpunan Teknik Elektro juga melakukan kegiatan seminar yang menampilkan kita bekerjasama dengan PLN. Nah, dan tahun ini kita mengambil tema lain dengan menampilkan para pakar kita yang tidak kalah hebatnya dari pakar-pakar kita yang ada di luar. Dan dosen-dosen kita yang menjadi narasumber pada hari ini adalah dosen-dosen kita yang baru saja menyelesaikan pendidikan doktor, pendidikan terpelajar, pendidikan akhir dari seorang dosen, yaitu doktor, ada dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari nanti apa yang disampaikan beliau-beliau ini, hal itu menjadikan suatu motivasi, menjadikan cambuk ya buat seluruh mahasiswa khususnya di teknik elektro, bahwa ini adalah kenyataan. Kita juga bisa meraih impian-impian itu dengan beberapa teknik-teknik dan informasi-informasi dan trik-trik yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi. Nah, tidak hanya melalui kegiatan ini, kita mengharapkan bahwa nanti himpunan mungkin bisa lagi menjalin kegiatan yang lebih yang lebih besar, yang tahun lalu sudah dilaksanakan dengan PLN. Tahun ini juga bisa, tapi karena ini sudah akhir tahun, mungkin di tahun 2021 itu terus ditingkatkan. Kenapa? Kita sekarang dituntut untuk melaksanakan kampus merdeka belajar. Nah, ini harus kita ikuti. Ini bukan istilahnya sekedar hanya wacana oleh pemerintah, oleh kementerian, tapi hal ini sudah wajib dilaksanakan walaupun tidak dipaksakan. Nah, artinya Universitas Borneo Tarakan, semua prodi yang ada di Universitas Borneo Tarakan harus melaksanakan kegiatan ini, harus menyiapkan wadahnya, harus menyiapkan programnya kepada mahasiswa kita. Sifatnya adalah merdeka. Namun sayang sekali ketika mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya tidak memanfaatkan hal ini. Salah satunya apa? Ada magang. Salah satunya apa? Harus membuka kerjasama yang lebih besar terhadap instansi-instansi lain yang bisa bekerjasama dengan kita. Kenapa kerjasama itu harus kita bangun? Melalui HMT ini seperti yang sudah kalian lakukan, kerjasama dengan PLN. Suatu saat ketika kita ingin menciptakan kampus mereka belajar ini, kan harus magang. Nah, dengan kerjasama yang baik tadi, itu bisa kita laksanakan. Mereka sudah pasti welcome. Kenapa? Salah satu contohnya begini. Sekarang PT PLN itu, ketika ada kegiatan-kegiatan mereka, apa yang mereka laksanakan?
selalu menggandeng kita, selalu menggandeng himpunan, selalu menggandeng BEM dan sebagainya. Ini hal yang luar biasa. Dan saya yakin HMTE lah ketika itu yang pertama kali menjembataninya ya. Baik, mahasiswa sekalian, itu tadi mungkin gambaran sedikit tentang apa yang dilaksanakan himpunan teknik elektro. Saya kira itu terus dilaksanakan, terus ditingkatkan, tidak ditinggalkan, tapi itu tetap menjadi iktibar, tetap menjadi gambaran kalian ke depannya. Kalau perlu itu istilahnya estafet, nanti disampaikan kepada pengurus berikutnya. Ini loh yang sudah kita laksanakan sebelumnya, tolong ditingkatkan. Mungkin kerjasama dengan yang lain-lainnya. Nah, apa yang dilakukan hari ini? Kita menampilkan pakar-pakar yang nanti yang merupakan sumber daya kita yang dari dalam kita sendiri, dari dosen-dosen kita. Saya sampaikan sedikit, mungkin nanti moderator juga akan menyampaikan ya tentang siapa narasumber kita. Tapi sebagai orang yang berteman baik, bersahabat dengan para narasumber kita dan para pakar kita itu, Pak Dr. Ismit Mado, beliau adalah salah satu pendiri kita di teknik elektro. Ini perlu kalian ketahui, gitu ya. Beliau adalah salah satu pendiri prodi atau jurusan teknik elektro. Kemudian begitu juga Ibu Linda Satika, beliau juga bersama dengan Pak Ismit Mado waktu itu di 2001. Bayangkan, saya bisa membayangkan di 2001 itu Anda mungkin masih bayi ya. Mungkin ada yang masih TK ya, atau 2, 3, 4 tahun lah usianya waktu itu. Nah, teknik elektro ini sudah berdiri. Begitu ya. Kemudian disusul ada Pak Saprijal bergabung. Pak Saprijal pernah jadi ketua jurusan di teknik elektro. Bu Linda juga pernah jadi ketua jurusan di teknik elektro. Kemudian Pak Saprijal pernah jadi ketua jurusan teknik elektro. Kemudian Pak Ismit Mado juga pernah jadi ketua jurusan, bahkan pernah menjadi wakil dekan dan yang terakhir menjadi dekan. Jadi sangat luar biasa, memiliki pengetahuan, memiliki informasi yang patut kalian jadikan motivasi dan contoh. Nah, saya melihat partisipan kita juga lumayan luar biasa nih. Partisipan kita sampai saat ini sudah 115 orang. Saya kira ini hal yang luar biasa. Nah, terus saja nanti dihubungi teman-teman yang belum bergabung, diminta bergabung, karena semakin banyak yang mendengarkan informasi ini, semakin banyak yang mengikuti seminar ini, maka semakin banyaklah generasi muda kita yang termotivasi untuk terus belajar, untuk menjadikan kampus kita tadi menjadi kampus yang mengembangkan intelektual, kapital, kampus berbasis ilmu pengetahuan. Saya kira begitu ya. Dan yang terakhir, saya menyampaikan apresiasi yang kepada panitia yang sudah berinisiatif dan sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan terkhusus kepada Ketua Himpunan Teknik Elektro dan seluruh jajarannya, pengurusnya. Terima kasih dan apresiasi sudah melaksanakan kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ketua jurusan Teknik Elektro dan Sekretaris Jurusan Teknik Elektro yang sudah memberikan fasilitas dan sebagainya. Saya sangat mengharapkan nanti kegiatan ini diikuti sampai akhir dan betul-betul dicermati, tidak hanya sekedar ikut saja kemudian kameranya dimatikan terus orangnya kemana-mana, tidak, tapi betul-betul didengarkan dengan baik. Kalau perlu diskusi nanti ditanyakan apa yang ingin ditanyakan, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekaligus karena saya diminta untuk membuka acara ini, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan seminar HMTE, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro untuk Borneo Tarakan dengan ilmu pengetahuan. Dan semoga kegiatan ini berjalan lancar dan baik dan didukung dengan internet yang baik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dekan atau Ibu Asta STMeng. Selanjutnya yaitu ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Saya akan limpahkan kepada moderator, kepada Nur Samsiah, dipersilakan.
Panitia, mohon maaf saya izin live ya. Baik, Bu. Terima Ya, kasih. silakan lanjutkan acaranya. Ya, makasih ya. Ya, Bu. Terima kasih kepada MC. Baiklah hadirin peserta seminar sekalian. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian seminar dari pemateri. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para dosen dan peserta yang kami hormati, Dekan Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan, Ibu Asta STMeng, yang kami hormati Ketua Jurusan Fakultas Teknik Elektro, Bapak Ahmad Budiman STMT, yang kami hormati Ketua Jurusan HMTE Husri Badi, yang kami hormati Ketua Panitia Saudara Rian Alfian, dan yang kami hormati Bapak Sugeng Rianto yang telah hadir pada seminar hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Syafrizal Tafullah STMT selaku pemateri pertama. Yang kami hormati Bapak Dr. Ismit Mado STMT selaku pemateri kedua. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Englinda Sartika STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, seminar pada hari ini mengembangkan intelektual kapital kampus berbasis ilmuwan. Untuk itu, kita membutuhkan informasi dan menyamakan persepsi. Dan itulah yang kita harapkan dari seminar kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan tujuan dari seminar yang kami adakan ini. Yang pertama yaitu untuk menambah wawasan yang dalam penulisan skripsi yang baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan kreativitas mahasiswa jurusan teknik elektro. Dan yang ketiga, menambah wawasan mahasiswa akan gambaran bagaimana kehidupan lingkungan kampus dan kesempatan mendapatkan beasiswa khususnya di Jepang. Dan yang terakhir adalah menambah wawasan mahasiswa akan pentingnya organisasi dan prestasi yang ada di kampus. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Bapak Syafrizal Tafullah untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, oke. Untuk host, berarti saya bisa nanti share file ya. Ya, untuk host. Baik, Pak. Saya bisa nge-share file ini nanti ya. Bisa, Pak. Oke, ya. Baik, ya. Oke, selamat pagi ya. Salam sejahtera kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pagi-pagi sudah hari Sabtu ini ya. Sabtu semangat mengikuti materi ya. Baik, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Penting itu sehat karena kalau beraktivitas kita harus dalam keadaan sehat sehingga pikiran kita bisa jernih ya. Sehingga nanti kalau ada materi yang diberikan atau ada instruksi yang diberikan kalian bisa menerima dengan baik ya. Baik, saya akan mulai saja ya. Saya kemarin diberi amanat oleh panitia untuk menyampaikan bagaimana penulisan karya ilmiah di Borneo. Nah, karena audiennya rata-rata ini, saya tanya dulu, ini apakah mahasiswa elektro semua? Ya, iya, Pak. Ya, baik.
apakah sudah semester ini sudah lanjut 7, 5, semester ya? Semester 7, Pak. Atau ada yang mahasiswa baru? Ada yang baru Pak, semester. Oke, ya, pasti tidak masalah. Memang kalau dilihat judul, karena ini acaranya himpunan mahasiswa himpunan teknik elektro, karena kalau dilihat judul penulisan karya ilmiah berarti kan targetnya karyanya untuk mahasiswa itu kan skripsi ya atau tugas akhir. Makanya saya target pertama adalah yang semester 7. Ya mudah-mudahan tidak ada yang semester 9 ya. Kalau semester 9 berarti harusnya sudah punya judul skripsi sudah. Ya kan? Atau dalam proses mengerjakan skripsi. Ya, jadi targetnya itu. Kalau yang mahasiswa baru ya harapannya saya ingin dia nanti semester 3 kah ya 1, 3 dan 5 harapannya nanti dia bisa menyiapkan sejak dini ya. Apa saja yang disiapkan untuk mengambil minimal proposal, skripsi dan skripsi nanti ya. Oke, saya mulai dengan PowerPoint saya aja yang pertama. Saya oke. Share screen ya. Oke. Ya, bisa dilihat materinya ini ya. Bagaimana teman-teman? Bisa Pak. Bisa Pak. Sudah dibagi oleh panitia file PDF-nya? Ya. Misalnya kalau belum nanti mudah-mudahan di-share dari panitia ya. Baik, ini saya diberi waktu sekitar sejaman ya. Mungkin ini sudah berkurang. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan. Ada sekitar 20 slide ya. Mungkin nanti agak cepat. Kalau misalnya nanti ada mau didiskusikan, boleh di luar dari sesi ini. Di luar ruangan boleh, artinya pakai WA juga boleh, silakan. Karena ini penting, terutama untuk yang nanti akan semester akhirnya ketemu penyusunan skripsi ini. Baik. Ya, judulnya adalah penulisan karya tulis ilmiah ya. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah kiat-kiatnya. Kiat dan tips untuk mengerjakan atau menyusun karya ilmiah. Oke, ya. Baik, kita belum yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian ya, apa itu karya ilmiah. Nah, ini saya ambilkan dari Peraturan UBT ya, Rektor UBT nomor 7 tahun 2019 tentang pedoman penulisan karya ilmiah. Itu ada di bab 1, ketentuan umumnya, ada di pasal 1. Apa karya ilmiah? Nah, itu. Ini harus dipahami. Ya, karya ilmiah nanti ujung-ujungnya adalah penghargaan karya ilmiah. Nah, supaya dihargai harus gimana karya ilmiahnya? Ya, karya ilmiahnya harus mematuhi kode-kode etik supaya dihargai. Ya kan? Apalagi nanti ada bahasanya itu karya yang monumental. Ya, karya besar ibaratnya begitu. Berarti nyusunnya juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Oke, karya ilmiah itu apa? Untuk dosen ya, yaitu karya akademik. Untuk mahasiswa kah? Boleh dosen, peneliti, atau tenaga pendidikan. Ya. Berarti kalian itu masuk di situ ya, mahasiswa. Ya. Dibuat dalam bentuk tertulis ya. Atau tidak tertulis, sekarang bisa elektronik, apalagi sekarang semua bisa diakses, open access istilahnya, yang diterbitkan dan dipresentasikan. Nah, itu karya ilmiah. Nah, sebelum diterbitkan berarti ada proses penyusunan ya. Ada proses sederhananya diketik dulu. Nah, itu yang penting. Itu karya ilmiah. Apalagi sampai dia diterbitkan dan dipresentasikan. Ya, itu karya ilmiah. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Yang mudah-mudahan bisa
Ini di butir kedua. Jadi pasal ini, karya adalah hasil karya akademik. Artinya ini bukan saja tulisan, bisa juga karya yang lain. Seperti kalian misalnya seni tari dan sebagainya itu ya. Itu termasuk karya. Kalau yang di pasal butir 2 tadi itu ya, kalau yang butir ketiga itu karya apapun. Ya. Oke, bisa? Yang jelas ya, dipresentasikan, diterbitkan. Nah, itu ya. Baik, itu definisi karya ilmiah. Nah, ini yang perlu dihindari. Makanya supaya menghasilkan karya ilmiah yang bermutu, yang berkualitas, ya, bisa dipertanggungjawabkan, maka harus menyusunnya, nanti harus memperhatikan 3 hal, 3 faktor ini, 3 etika ini. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali karena kalau tidak, nanti karya yang kalian hasilkan, kalau misalnya melanggar atau melakukan 3 faktor di antara ini, maka karya yang kalian hasilkan itu nanti sia-sia. Itu pertama. Kedua, bahkan bisa disanksi, dihukum bahkan. Contoh ini plagiat. Plagiat itu apa? Nah, ini saya simpulkan copy paste. Idenya orang lain, silakan nanti teman-teman bisa dipahami definisinya, tapi yang saya ambil ringkasannya adalah idenya orang lain, jadi ada buku atau jurnal atau makalahnya orang lain, ya, idenya kalian ambil, kalimat, 1 paragraf kalian ambil, tanpa kalian menyebutkan sumbernya, itu dari mana. Misalnya si A, kalian tidak menyebutkan si A itu. Penerbitnya apa? Tidak menyebutkan. Kalian ambil saja. Nah, itu kalian dianggap sudah plagiar. Plagiarisme. Sudah mencontek. Istilah Inggrisnya cheating. Cheat, ya, mengcopy paste. Nah, itu dihindari ya, pertama itu. Supaya hasil dari karya ini kalian dihargai orang lain juga gitu nanti. Kalau sudah menghasilkan karyanya. Jadi, ini harus kita hindari ya, plagiat. Orangnya namanya plagiator, gitu ya. Ya, jadi kita hindari. Nah, nanti ada caranya. Bagaimana Pak? Kalau ada kalimat atau rumusan atau apa, supaya kita tidak mengcopy paste, gimana caranya? Nanti ada triknya. Ya, oke. Yang kedua, fabrikasi. Ya. Nah, ini ada simbolnya hidungnya seperti Pinocchio. Artinya apa? Bohong dia, ya. Ya, jadi gini, sederhananya gini. Kalau kalian punya data ya, nah data itu harusnya kalian mengikuti teori. Gambar grafiknya misalnya kok gambar di buku itu dia menurun, saya punya kok naik, nah begitu misalnya. Gambar grafiknya trennya kok naik, nah itu kalian, wah ini salah punya saya nih. Padahal belum tentu ya. Kalau memang kalian buatnya awalnya, misalnya menyusun grafik tadi itu datanya sudah benar misalnya, ternyata gambar grafiknya naik, itu tidak masalah sebetulnya. Yang penting kalian sampaikan prosesnya seperti apa. Nah, tapi ini enggak. Kalian ingin mengikuti yang ada di buku, karena kebetulan di buku gambarnya trennya turun. Nah, kalian buatlah turun. Jadi kalian memalsukan data. Nah, itu. Buat datanya. Nah, itu yang disebut dengan fabrikasi. Ya, ini dihindari ya. Jadi buat apa yang kalian buat adanya. Kalian punya apa, ya itu sudah. Tampilkan, jelaskan, proses mengambil datanya seperti apa, sampaikan di tulisan kalian. Tidak masalah. Nanti silakan, nanti kan berunding dengan pembimbing misalnya. Itu yang penting itu jangan dibuat-buat, yang penting ya, jangan dibuat datanya. Kemudian yang saya terakhir ya, falsifikasi, memalsukan data. Nah ini, ya, mengubah-ubah data itu juga bertentangan. Baik, ini ya, 3 hal ini yang sering dilakukan ketika menyusun suatu karya ilmiah. Jadi ini perlu dihindari. Ini ada triknya untuk menghindari ini. Kita mencontek, tapi ada gayanya mencontek ya. Karena sekarang ada softwarenya untuk mengecek ini ya. Karena kita online. Jadi nanti ada software yang berbasiskan online namanya ya. Salah satunya plagiarism ya. Oke. Moderator, ini nanti setelah ini ya, saya tanya jawabnya ya. Ya, gitu ya. Saya jelaskan dari semua kan? Oke, ya.
Nah, ini contoh-contohnya. Nah, di UBT, di KTI juga diatur itu. Ini untuk karya tulis kalian ya, diatur. Itu ada di ketentuan umumnya di bab 2 pasal 4. Jadi setiap karya ilmiah dari mahasiswa UBT itu harus punya surat keterangan bebas plagiat. Nanti ada contohnya nanti. Nah, untuk membuat itu pakai apa dasarnya? Nah, biasanya menggunakan software anti plagiarisme. Nah, ini di masing-masing prodi punya. Saya kemarin diinformasikan, pas kebetulan ada audit, ini punya softwarenya. Ini mahal sebetulnya, tapi kita punya software, punya akunnya. Jadi setiap mahasiswa karya ilmiahnya diproses, dipublikasi, dia dicek dulu ini, pakai software plagiarisme. Yang kedua, si mahasiswa itu wajib, ini bahkan ini wajib, dimasukkan di repositorinya. Kalau kita di kampus kita ya UBT, di perpusnya digital UBT, supaya orang lain bisa ngecek. Yang kedua, bisa menentukan apakah kita punya ini sama tidak dengan publikasinya orang lain, skripsinya. Nah, itu harus dimasukkan di repositori Borneo UBT. Itu ada. Nanti yang linknya itu gabung dengan ini, linknya repositorinya si Dikti, ya. Dan bisa juga, tapi tidak wajib. Untuk mahasiswa 1 bisa juga hasil skripsinya itu diringkas, disajikan dengan menggunakan aturan-aturan yang ada pada jurnal, dimasukkan, dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti, SINTA. Bisa juga ini. Nah, ini ada prosesnya juga nanti. Nah, biasanya nanti komunikasi dengan pembimbing ya. Oke, ini hasil. Yang minimal kalian nanti pertama harus dimasukkan ini. Hasilnya skripsi kalian minimal sudah masuk di repositorinya UBT. Baik, sekarang, nah ini contohnya. Ini contoh hasil dari cek plagiarisme. Ya, ini kebetulan kesamaannya dengan paper-paper atau sumber-sumber lain yang ada di internet ya, itu 13%. Ini sudah bagus sekali. Untuk konten biasanya cuma 30%. Jadi kalian itu kalau apalagi mahasiswa UBT ya harapannya sekitar 30-an lah. Kalau 50 Pak gimana? Wah, itu banyak sekali persamaannya ya, dihindari. Nanti ada caranya untuk mengubah supaya dia menurun, supaya tidak 50%. Baik, ini hasil ya, contoh. Kemudian yang saya tunjukkan ini adalah contoh tampilan repositori yang ada di Borneo. Nih, ini kebetulan judul-judul mungkin agak kecil ya. Ini judul-judul tugas akhirnya keperawatan. Saya kemarin sudah mencari yang untuk mahasiswa elektro tidak ketemu. Mungkin kebanyakan ini banyak sekali. Silakan nanti kalian ketik saja repositori UBT, nanti muncul ya. Nanti ada upload di situ. Ada tutorialnya juga, ada unggah mandiri. Nah, itu ya. Oke, yang ini contoh yang ketiga, ini contoh jurnalnya prodi kita. Ini kalau ini prodi kita itu jurnalnya JB ini sudah terakreditasi Dikti, SINTA 5 atau 6 itu nanti. Ini sudah bagus. Makanya kalau untuk saya sendiri jadi pembimbingnya nanti mahasiswanya orang pertama saya masukkan di sini nanti. Saya komunikasikan dengan mahasiswa yang dibimbing, nanti masukkan minimal di sini. Jadi minimal mahasiswanya punya nama. Kalau diklik di Google gitu ya, cari aja di search Google, ketik nama kalian, muncul nanti. Minimal paper kalian muncul. Ya, itu. Oke. Gitu ya, itu publikasi di Borneo. Baik, nah ini seperti saya sebutkan tadi ya di awal, bahwa kalian kapan mulai menyusun KTI, itu mulai kalau di elektro, ya di kurikulumnya elektro, itu mulai di semester 7. Ya. Mata kuliah persyaratnya itu metodologi penelitian. Itu ada 2 mata kuliah, 2 SKS, judulnya praskripsi. Jadi sudah mulailah menyusun. Targetnya proposal. Ya. Kemudian semester 8, ini penyelesaian 4 SKS ya. Oke. Baik. Masih bisa diterima ya? Ini di komputer saya unstabil tulisannya. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik, ini sistematika yang ada di peraturan UBT tadi ya. Nah, ini ya, ada pendahuluan,
penyusunannya, skripsi kalian itu isinya tuh nanti begini. Ada pendahuluan, ada sistematikanya, ya di dalamnya itu nanti ada kata pengantar, daftar isi dan seterusnya, termasuk pernyataan plagiarisme, bab 1, bab 2, bab 3 sampai nanti penutup, ya, kesimpulan dan saran dan seterusnya itu. Untuk format pengetikan, ilustrasi, gambar, aturan bahasa baku yang digunakan, pustaka, plagiarisme dan seterusnya ini nanti kalau saya bahas di pertemuan ini tidak cukup, maka saya cukupkan ini aja yang saya beri warna merah. Sistematika penulisan KTI saja. Baik ya. Nah, sistematika penulisan KTI itu saja kalau kalian perhatikan ada 3 bagian. Nah, ini banyak sekali. Ya. Tapi ini jangan khawatir, ini sudah disampaikan di nanti mata kuliah metodologi penelitian. Ya, yang ada di semester 6 kalau tidak keliru ya. Nah, untuk sistematika penulisan KTI yang saya sampaikan di sini, ini juga ada beberapa bagian, ada sampulnya, sampul skripsi ya, ada judul, ada pernyataan orisinalitas. Nah, ini bahwa kalian bukti kalian itu apa yang kalian buat itu adalah asli tulisan tangan kalian sendiri. Itu namanya pernyataan orisinalitas. Baru ada lembar pengesahan, ada kata pengantarnya. Ini ada abstrak. Nah, abstrak ini ada 2 macam, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada daftar isi, daftar gambar, tabel, itu biasanya umum, tapi tambahan nanti bisa menggunakan singkatan, ini tambahan. Ada juga yang menggunakan daftar lampiran. Oke, itu bagian awal. Nah, nanti yang saya sampaikan di bagian awal ini cukup yang saya beri simbol merah ya, yaitu pernyataan orisinalitas dan abstrak. Kemudian di bagian awal, itu terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Nah, ini yang saya sampaikan yang poin-poinnya nanti. Mudah-mudahan bisa dipahami karena judulnya adalah tips dan trik ya. Kemudian bagian akhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka ini penting, terutama bagaimana menggunakan daftar pustaka ketika kalian menyusun bagian awal tadi ini. Di pendahuluan, bagaimana menuliskan daftar pustaka di pendahuluan. Mensitasinya bahasanya gitu. Kemudian di tinjauan pustakanya, itu kita selalu menggunakan acuan dari daftar pustaka. Metodologi penelitiannya, hasil dan pembahasan, sampai kesimpulan. Baik. Oke. Nah, ini untuk yang bagian awalnya. Pernyataan orisinalitas. Ya, jelas. Jadi di sini ada pernyataan bahwa karya yang kalian buat ini, skripsi itu, kalian tulis sendiri, diketik sendiri, menggunakan kaidah penulisan ilmiah ya. Oke. Abstrak. Nah, selanjutnya abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu memuat permasalahannya. Jadi abstrak itu kalian sampaikan masalahnya apa sih? Kenapa kalian buat penelitian itu? Kemudian dari permasalahan itu tujuannya apa kamu buat? Ya, kalian buat itu apa? Kemudian sampaikan metodenya. Metodenya singkat saja. Lalu hasil dan kesimpulan sedikit. Nah, abstrak ini juga tidak boleh banyak ya. Biasanya dibatasi umumnya itu sekitar 300 kata umumnya. 300 sampai 500 kata. Ya, itu abstrak. Abstrak itu memudahkan, di fungsinya abstrak. Baca, tahu cepat isinya. Jadi tidak perlu dia buka buku kalian. Jadi abstrak itu diberikan abstrak, jadi kalian tidak perlu buka isinya buku itu sebanyak mungkin itu ya. Atau kalau karya ilmiah, jurnal, tidak perlu yang bagian dalam-dalamnya, bab 5 halaman 3 dan seterusnya. Jadi cukup lihat abstrak. Ya, itu jadi kalau dia tahu isi abstrak, maka kalau dia menarik ya dibuka terus. Kalau tidak tertarik ya sudah cukup gitu. Jadi abstrak ini
ringkasan di awalnya, ya. Ringkasan dari penelitian kalian. Nah, ini contoh pernyataan keaslian, orisinalitas dari suatu tugas akhir. Nah, kebetulan saya tidak punya, nih, karena kemarin tidak punya mahasiswa bimbingan, dengan menggunakan pedoman KTI yang baru, bisa diamatin ya. Saya tulis, oke. Toh nih, ini saya ambilkan dari salah satu tugas akhir mahasiswa, ini kebetulan ada mahasiswa S1 di ITS, judul yang dia ambil ini bagian dari disertasi saya ini. Jadi saya bisa memakai dia, ini tahun 2016 ya. Nah, di ITS, di Borneo juga pakai ini. Cuma mungkin susunan kata-katanya yang agak berbeda ya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini contoh pernyataannya seperti itu. Jadi dia menyatakan bahwa ini benar-benar asli tulisan dia. Ya. Gitu ya. Intinya itu. Baik. Ini contoh penulisan orisinalitas. Nah, ini contoh abstrak. Ini di sumbernya sama di TA-nya mahasiswa ITS tadi ya. Ini contoh saja. 1 lembar biasanya ya. 1 lembar, enggak bisa lebih dari itu. Ini yang bahasa Indonesia. Yang sebelahnya abstrak ya. Ini bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, ada aturan di UBT. UBT bilangnya menggunakan abstraknya itu dari perpus UBT kalau tidak keliru ya. Tapi tidak masalah, yang jelas pasti konsultasinya dengan pembimbing kalian nanti. Ya, abstraknya nanti untuk mengubah ke bahasa Inggrisnya itu selalu konsultasinya dengan pembimbing kalian. Baik. Selanjutnya pendahuluan. Nah, ini saya masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Bagian kedua itu terdiri atas pendahuluan ya. Bab pertama ini pendahuluan. Bab kedua itu tinjauan pustaka. Bab ketiganya metodologi penelitian. Bab keempat itu hasil dan pembahasan. Bab kelimanya itu adalah kesimpulan dan saran. Nah, ini yang bab pertama, pendahuluan. Apa isi dari pendahuluan? Nah, pendahuluan itu isinya adalah latar belakang. Apa yang kalian buat? Kenapa kalian menyusun karya penelitian itu? Nah, ini kalian sampaikan di situ. Alasan kuat yang dilakukan ketika kalian menyusun penelitian. Jadi isinya nanti apa? Ya, kebaruannya apa? Kalau ya minimal apa yang kalian gunakan untuk membandingkan dengan hasil yang ada sekarang ya. Oke. Metode yang dipakai apa? Itu pendahuluan. Ya, biasanya kalau kalian biasanya hanya 1 lembar atau 1 lembar 1 halaman lebih ya. Kemudian untuk yang bab kedua itu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berarti pustaka atau buku-buku atau paper atau ya majalah ya yang kalian gunakan mendukung dari penelitian yang kalian lakukan. Jadi ini buku-buku apa saja yang kalian gunakan sebagai dasar untuk penelitian kalian. Nah, istilahnya ini sesuai dengan state of the art. Ya, istilahnya yang terkini. Ya, tinjauan pustakanya. Jadi kalian sampaikan di sana, diulas ya, di review ya. Tinjauan buku-buku apa saja yang kalian pakai di situ. Baik. Nah, ini contohnya. Untuk bab 1 ini contohnya. Pendahuluan. Nah, di sini. Nah, ini kebetulan latar belakang. Jadi di pendahuluan nanti isinya adalah latar belakang, permasalahannya ya. Apa yang kalian angkat, kemudian tujuannya, kemudian nanti metodologi yang kalian pakai ya. Itu seperti apa? Ini contoh bab pendahuluan. Nah, ini untuk bab 2, contoh di tinjauan pustakanya. Nah, jadi istilahnya adalah tinjauan pustaka itu teori-teori yang mendukung penelitian kalian. Ya, ini saya berikan ringkasan. Ini kebetulan penelitiannya di bidang antena, jadi ya.
Jadi yang dibahas, yang disampaikan adalah antena. Jadi kalau misalnya kalian menelitinya kebetulan di bidang elektronika daya misalnya, berarti yang disampaikan nanti hal-hal yang berhubungan dengan elektronika daya yang kalian angkat. Bisa tentang besaran daya dan seterusnya ya. Oke. Itu di bab 2. Kemudian di bab 3, metode penelitian. Ya, ini metode, cara-cara, langkah-langkah yang kalian lakukan untuk menyusun skripsi kalian. Itu apa saja yang kalian lakukan. Nah, penelitian yang saya berikan contoh tadi itu sifatnya simulasi. Jadi dia nanti ya ibaratnya dia menggunakan software apa ya seperti itu. Langkah-langkahnya nyusun apa dulu ya. Kalau dia membuat alat, nah nanti ada langkah-langkahnya tersendiri ya. Ya, jadi nanti ada sifatnya deskriptif, korelasional, kausal, komparatif itu membandingkan ya. Ada sifatnya eksperimental, ini eksperimental nih ya. Ada penelitian tindakan ya, ini biasanya di FKIP itu misalnya memakai ini penelitian tindakan. Ada ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu pemodelan, simulasi dan seterusnya itu ya. Jadi ini metode penelitian, cara-cara yang dilakukan di dalam atau tahapan-tahapan, langkah-langkah yang dilakukan di dalam penelitian itu disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Baik, hasil dan pembahasan. Nah, ini setelah kalian lakukan metodologinya, nanti kan ketemu hasil. Ada hasilnya. Nah, silakan disampaikan di bab 4 ini nanti. Hasil itu biasanya kalau di bidang kita itu biasanya grafik. Hasilnya keluaran itu biasanya gambar grafik, tegangan kah ya, arus. Nah, silakan dianalisa. Sesuai enggak dengan tinjauan pustaka teori yang dipakai. Pola, trennya grafik itu seperti apa? Nah, itu dibahas di situ. Jadi ada gambar grafik, di bawahnya ada pembahasannya. Ya, seperti itu. Nah, oke, ini contohnya. Ini contoh metodologi penelitian. Ini kebetulan tentang simulasi ya. Maka dia memodelkan dulu. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Kebetulan tentang simulasi. Ya. Jadi kalau nanti kalian bidangnya tentang merancang, mungkin di sini bahan apa saja yang digunakan. Ya. Disebutkan bahan-bahannya. Nah, kalian naikkan dulu. Nah, ini tergantung dari jenis penelitiannya ya, metodologi penelitian. Ini di bab 3. Contoh-contoh saja. Ini bab 4-nya, judulnya adalah analisis hasil simulasi. Nah, isinya apa Pak di sini? Nah, isinya kebetulan karena bidangnya antena, dia gambar memplotkan persamaan yang ada di bidang antena, diplotkan gambarnya ya. Sesuai enggak? Nah, baru setelah itu dia analisa. Ini contoh analisanya ada ini contoh ini. Ini dia masukkan besaran-besaran parameter-parameternya yang dia gunakan di simulasi, baru dia bandingkan. Harusnya kalau yang 10⁻² derajat dia keruncingannya ini harusnya sekian, misalnya contohnya itu. Jadi dia bahas di bawah ini nanti. Makanya judulnya adalah analisa hasil simulasi atau hasil dan pembahasan. Jadi ada pembahasannya di situ. Itu di bab 4. Ya, silakan nanti di bab 4 ini isinya hasil-hasil semua ditampilkan, kemudian diberi pembahasan, uraian di situ. Oke, itu ya. Itu bab 4. Kemudian, nah ini bab yang kelima. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Ini bab yang kelima. Nah, apa isi dari kesimpulan dan saran? Itu biasanya adalah jawaban. Ya, kalian menyusun penelitian tadi itu apa? Jadi isinya itu jawaban atas permasalahan yang kalian buat.
Oke. Jadi kesimpulan itu biasanya isinya jawaban dari permasalahan yang kita buat. Jadi kalau nanti permasalahannya cuma ada 3 misalnya ya, maka kesimpulannya juga isinya minimal 3. Oke, ya. Jumlah kesimpulan harus sama dengan rumusan masalah dan tujuan. Baik, ini contohnya. Ya, ini ada contoh. Permasalahannya ini 1.2 permasalahan. Ini ada di bab pertama. Permasalahannya itu dia diminta untuk mencari bagaimana kinerja radar bila dilihat dari sisi main beam, level set loop, dan SUNR. Jadi permasalahannya ada 3 di sini. Maka minimal, nah ini contoh kesimpulannya di bab 5, jawabannya juga ada 3, minimal itu. Ini contohnya ya. Baik. Jadi bisa saja lebih, minimal 3. Ini harus terjawab. Jadi kalau ada satu tidak terjawab berarti ya nanti kalian minimal harus terjawab semua. Ini karena ini kalian sampaikan di bab 1. Maka itu harus muncul bab 5 seperti itu. Sarannya yang ini. Ya, sarannya itu maksudnya adalah apa yang akan kalian lakukan dengan penelitian ini di masa yang akan datang. Jadi tujuannya sarannya agar penelitian kalian ini ada yang teruskan gitu. Itu tujuannya ya. Oke, baik. Nah, daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu apa yang dipakai? Nah, daftar pustaka itu ciri-cirinya nanti minimal jurnal, biasanya dipakai itu jurnal. Ya, bisa juga makalah conference, buku bisa ya. Sumber dari seperti internet boleh enggak, Pak? Tapi biasanya dipakai ini, jurnal dan makalah ya umumnya, buku. Kalau yang contohnya website, Wikipedia misalnya, atau sumber-sumber yang dari internet itu biasanya tidak dianjurkan biasanya. Karena itu bisa berubah-ubah. Jadi yang relevan itu maksudnya yang biasanya dipakai adalah buku, jurnal. Buku itu termasuk nanti skripsi mahasiswa dari kampus lain boleh, gitu ya, boleh. Yang jelas kalian tidak melanggar kode etika tadi. Ya. Nah itu umur dari buku, jurnal, makalah itu berapa tahun? Ini minimal 1 sampai 10 tahun terakhir, gitu ya. Ini jadi daftar pustaka yang kalian pakai itu harus sesuai, relevan di sini maksudnya, dengan penelitian yang kalian lakukan. Itu kata kuncinya ya. Dan harus tertulis. Jadi jangan sampai kalian menulis daftar pustaka, tapi kalian tidak pakai di penulisan bab 1, bab 2, sampai bab 5. Jangan sampai tidak dipakai. Kalau tidak dipakai, Pak, supaya penuh, Pak. Supaya daftar pustaka saya banyak, Pak. Ya, misalnya ada di aturan skripsi, tapi tidak ada di pedomannya. Minimal daftar pustakanya ada sekian paper, tidak ada ya. Minimal misalnya ada 20 paper, ya jangan kalian nanti nambah-nambah sampai 30. Nah, gitu. Nambah yang tidak kalian acu. Jadi minimal daftar pustaka itu harus terpakai di penulisan karya ilmiah kalian. Jadi digunakan, jangan cuma dicantumkan saja di daftar pustaka ya. Oke. Nah, juga daftar pustaka itu penting. Kenapa? Minimal kalian menghargai karya tulis ilmiah orang lain. Ya, ini. Makanya salah satu bentuk penghargaan karya tulis ilmiah itu adalah bukunya, papernya dia dipakai. Yaitu dengan cara ditulis di daftar pustaka. Gitu. Itu. Oke. Itu ya. Nah, ini contohnya. Ini kebetulan paper buku tugas akhirnya dia tahun 2016. Maka minimal 10 tahun terakhir. Ini tahun yang terdekat dengan dia 2015. 2016 berarti yang terakhir kan 1994 ya. Ya, gitu ya. Ya, 10 tahun terakhir dari 2010. Ya, 2010 ya. Nah, ini kebetulan ada 2015, ada 2010. Nah, ini. 10 tahun terakhir ya. Oh, 2009.
2009, sorry. Ya. Ini ada 2001, 2009 nih. Nah, 2001 tidak masalah. Kalau yang jelas minimal paling banyak itu yang 10 tahun terakhir. Baik, itu ya contohnya. Nah, ini contoh penggunaan daftar pustaka di bab-bab yang ada di penelitian kalian. Contoh di bab 2 nih. Nah, ini. Jadi disebutkan ada rumus tidak tiba-tiba muncul. Kalau ini tidak dicantumkan, ini kebetulan cara menulis referensinya menggunakan angka, ya. Ada yang menggunakan nama orang dan tahun, ada. Ini kebetulan angka ya. Nah, ini disebutkan. Kalau tidak dituliskan gimana, Pak? Berarti ini rumus kalian sendiri. Nah, itu bahaya kan? Kapan kalian menulis rumus itu, ya kan? Nah, jadi kalau kalian menulis rumus dari bukunya orang, disebutkan itu rumus siapa yang pertama kali menuliskan itu, ya. Oke, ya. Ini contoh di bab 2. Contoh di bab, ya, ini kebetulan saya ambilkan di bab 2 dan bab 4. Ini di bab pembahasan. Nah, ini contohnya. Bahwa penelitian ini sesuai dengan hasil referensi nomor ini. Baik, baik, ya, itu ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan cukup untuk bertanya. Ya, kembalikan ke moderator. Ya, Pak. Baiklah, sekarang Ya. kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin terlalu cepat saya nyampaikan. 1 jam. Ini sebetulnya satu mata kuliah sendiri. Ya. Silakan. Ya, silakan kalau memang ada yang mau disampaikan. Atau yang saya sampaikan ini, kalau yang skripsinya, ya nggak usah dilihat itunya ya, tapi caranya saja. Caranya saja. Peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai karya tulis ilmiah yang dari Bapak Syafrizal paparkan? Yang semester 7, gitu ya, semester 7, semester 8, ya semester 7 ya. Yang sekarang lagi sedang praskripsi, ya itu. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Silakan, silakan. Siapa? Bobi Setiawan. Perkenalkan, Ya, nama saya Bobi Setiawan dari baik, Fakultas Teknik ya, Mas Elektro, Bobi. semester 1. Ya. Oh, baik, Saya baik, ingin bertanya baik. Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak, kalau nanti misalnya kan kita kan membuat skripsi itu Pak. Nah, kalau kita nyaman mengikuti orang itu sudah pasti ditolak atau bakal ada tolerir dari dosen pembimbingnya? Ya, gini. Baik. Nah, kalau kita skripsi, ya nanti kalau Mas Bobi ambil skripsi kan pasti sebaik sudah mau dipublikasi ya, mau dimasukkan di revisi secara online. Yang ini, sorry, di awal tadi ya. Ini. Dicek dulu dengan softwarenya. Ini sebelum online ya. Kalau jadi kalau ketahuan nyontek endaknya tuh enggak ketahuan gitu kan. Nah, era sekarang semua bisa diakses. Nanti saya jelaskan kenapa harus disampaikan, Pak. Kalau ketahuan itu yang malu bukan hanya mahasiswa, pembimbingnya malu sekali. Nyontek. Bisa dituntut, Mas.
bahkan bisa dicabut gelarnya. Ingat ya, dicabut gelar kalau mahasiswanya lulus. S1-nya di gelarnya bisa dicabut. Apa enggak malu, ya kan? Jadi sebelum online, dosennya harus mengecek hasil skripsi mahasiswanya dengan software. Kebetulan di Borneo sudah punya akunnya kita. Dicek dulu. Nah, setelah ketahuan persamaannya biasanya di bawah 30%, Mas Bobi. Nah, kalau sudah baru bisa. Nah, itu aman kita. Nanti kita dikatakan tidak nyontek. Itu ya. Itu. Nah, itu yang di software. Minimal itu. Bagaimana Mas Bobi? Baik Pak, dengan jawabannya saya sudah tahu bagaimana nanti. Ya, minimal pakai software itu. Karena saya juga pengalaman sebelum paper saya dipublikasi, pembimbing saya itu ngecek dulu. Coba dicek Pak, similarity index namanya. Kesamaannya berapa persen. Gitu. Jadi tidak bisa langsung kita terbitkan, tidak boleh. Harus dicek. Nanti ketahuan, kalau ketahuan pertama minimal malu, nyontek soalnya, karena ada paper orang lain yang kita ambil, ya kan? Kedua, bisa aja disanksi. Sanksinya bukan hanya sanksi moral, bisa dicabut gelar. Ya, baik ya. Ya, silakan yang lain. Silakan moderator. Ini Pak, ada yang bertanya. Ya, silakan. Boleh Mbak, boleh Mbak. Moderator boleh kan nanya. Boleh, silakan. Boleh Mbak. Silahkan Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fajarwati, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2016. Iya, berarti semester 8, Pak. 16. 8. Wah, berarti sudah nyusun ya? Iya, sudah Pak. Pak gini, Oke, ya. Jadi Silakan. saya mau tanya perihal abstrak. Jadi Ya. abstrak itu kan yang bahasa Inggrisnya itu kan itu nggak apa-apa Pak kalau kita pakai Google Translate. Tapi kan kalau Google Translate itu kan biasanya kosakatanya jadi campur aduk gitu, nggak jelas. Baik, Jadi saya baik, ya. minta saran Bapak bagaimana Baik. cara buat abstrak Ya. bahasa Inggris tapi yang rapih, katanya jelas gitu Pak. Makasih Pak. Baik, ya, sama-sama. Ya. Nah, nah ini biasanya kadang-kadang kita ini susah membuat bahasa Inggrisnya ya. Ini pengalaman saya sendiri bahkan. Jadi saya punya pakai Google Translate itu sah-sah saja, ya. Pakai Google Translate itu sah-sah saja. Ini bukan saya berkaryan untuk tidak menggunakan proofreader. Jadi ada orang asing bisa menerjemahkan. Itu kan lumayan bagi mereka. Satu halamannya 100.000 loh. Ya kan? Tapi selama ini saya tidak menggunakan penerjemah. Jadi saya membuat makalah, buat paper, saya menggunakan Google Translate, jujur. Ya. Nah, jadi ini saya bisa men-sharekan pengalaman saya ke teman-teman. Nah, syaratnya gimana menggunakan Google Translate? Nah, ini untuk Mbak tadi yang bertanya ya. Pertama, kalian harus susunan dalam bahasa Indonesianya, kalimat dalam bahasa Indonesianya harus benar dulu, sesuai dengan ejaan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Itu harus itu dulu. Kalimatnya seperti apa, itu harus sesuai dulu. Kalau penyusunan kalimat gap bahasa Indonesia saja sudah salah, maka pengguna Google Translate-nya pasti kacau nanti anunya. Kalau dibaca orang bahasa Inggris aslinya kacau ya. Jadi saya triknya itu, saya susun dulu bahasa Indonesianya. Jadi ini silakan komunikasi dengan pembimbing dulu. Bahasa Indonesianya harus benar dulu. Nah, setelah benar, oke, dengan pembimbing baru silakan gunakan Google Translate. Triknya terjemahkannya per kalimat. Jangan per paragraf ya, per kalimat. Per kalimat. Baru selesaikan satu paragraf. Selanjutnya, abstrak itu umumnya kan biasanya 2-3 paragraf ya. Jadi per kalimat dulu. Saya ulang kembali ya. Jadi yang pertama yang disiapkan adalah kalimat dalam bahasa Indonesianya harus benar dulu.
Setelah itu baru bisa kalian gunakan Google Translate. Nah, untuk memasukkan, menerjemahkan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya di Google Translate, gunakan per kalimat-kalimat. Oke, itu saran dari saya. Baik, silakan. Bagaimana Mbaknya? Silakan kalau masih kurang boleh tanyakan lagi. Baik, ya moderator. Ya Pak. Ya, gimana? Ada lagi yang abstrak tadi ya, gitu ya saran saya. Ini Pak ada pertanyaan yang chat dari Aji Trisna. Assalamualaikum, saya Aji Trisna Bapak. Maaf sebelum. Silakan. Saya menggunakan chat karena terjadi kerusakan. Bertanya saat kita menulis skrip kita sebelumnya, tapi kita mengembangkan daripada apa yang telah diskripsikan sebelumnya, Pak. Jadi, permisalan skripsi tentang sinyal, Pak, tapi kita kembangkan menjadi sinyal radar mungkin, Pak, gitu. Baik. Ya. Saya minta waktu sebentar ya. Sebentar saja. Anak saya ada mau ke belakang dulu. Sebentar dulu ya. Ya, baik. Jadi gini, kalau misalnya ada teman kalian mau buat skripsi, pengembangan dari judul skripsi atau skripsi terdahulu, itu sah-sah saja sebetulnya. Nggak masalah. Tapi saran dari saya, judulnya jangan sama. Itu plagiarisme juga sudah itu. Ya. Jadi diubah. Contoh nih, misalnya ada judul seperti ini. Beamforming radar ukuran subarray transmit bervariasi. Kalau kalian mau buat misalnya pengembangan dari ini kebetulan contoh ya, ini subarray, ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini contohnya misalnya subarray-nya bervariasi gitu ya. Misalnya kalian mau buat subarray yang sama misalnya. Ya, buat aja begini. Subarray transmit sama untuk beamforming radar phase MIMO. Sudah. Jadi dibalik. Ya, saran saya begitu. Atau begini, radar phase MIMO ya, radar phase MIMO dengan subarray transmit sama untuk beamforming. Nah, bisa. Gitu. Jadi kalian atur. Jadi usahakan jangan sama persis. Karena kalian juga kan punya metodologi yang berbeda ya. Jadi disusun supaya tidak sama judulnya. Ya, silakan. Seperti itu. Ya, silakan. Ada lagi? Silakan. Saya Pak mau bertanya. Ya. Ya, Mas Rio. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Rio Jordan, semester 1 dari Fakultas Elektro. Mungkin yang pertama kali saya mau tanyakan Pak, kan terkait tadi sini ada pernyataan orisinil untuk menghindari plagiarisme. Jadi di situ kan oleh Bapak tadi bahwa kalau bisa itu hasil karya sendiri dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Kira-kira kaidah itu apa-apa saja Pak? Mungkin tadi saya juga kurang menjelaskan karena signalnya agak naik turun. Mungkin boleh bantu disampaikan lagi kaidah-kaidah penulisannya. Terus yang berikutnya adalah tadi sampaikan untuk di UBT itu sebisa mungkin di bawah 30% plagiarismenya Pak. Nah, semisal mungkin ketika kita mengambil banyak
referensi-referensi, misalnya tadi dari sumber berkali ilmiah, jurnal, dan lain-lain, otomatis nanti untuk pada saat pengecekan kan bisa jadi di atas 30% tuh Pak. Ya. Kalau misalnya berbagai sumber-sumber gitu yang kita ambil, otomatis dia akan naik ke plagiatnya. Nah, itu kira-kira seperti apa Pak? Dan tadi disampaikan kira-kira apa sih triknya biar plagiarisme kita itu bisa berkurang. Tapi dengan catatan kita, misalnya kita banyak sumber-sumber di internet terkait jurnal misalnya, terus karya ilmiah. Nah, tapi hasilnya itu kalau bisa di bawah 30%. Mungkin itu saja yang bisa. Terima kasih Pak. Sampai pagi. Ya, baik. Ya, baik, ini bagus ya. Yang pertama itu tentang kaidah, ya, kaidah penulisan pernyataan orisinalitas, ya. Jadi supaya minimal karya tulis kalian itu sesuai dengan kaidah. Maksudnya kaidah sini adalah ya tidak ya, saya sebutkan tadi, tidak plagiat, tidak memalsukan data, ya, gitu ya, tidak menambah-nambah data, gitu. Kalau mau misalnya memakai pernyataan, ya, pernyataan orang, rumusnya orang, cantumkan rumus orang itu, sebutkan, tidak boleh kita tulis saja tanpa, ya, bahasanya kita hargai dia. Ini kan hasil pemikiran dia, jadi kita tulis, gitu ya. Kalau di dalam penggunaan rumus, seperti yang saya sebutkan tadi ini, contoh cara mencitasi, ya. Nah ini kan rumusnya orang, kita tulis. Ini kaidahnya. Contohnya minimal seperti itu, ya. Semua isi nanti di bab 1, bab 2, bab 3, kalau kita menggunakan karya ilmiah orang lain, kita cantumkan. Kecuali hasil dari Anda. Kalian punya ide ini dan sebelumnya tidak ada yang buat seperti itu. Nah, itu boleh. Kalian kalian aku, ini punya saya Pak. Nah, oke. Nah, itu namanya kebaruan yang kalian punya. Nah, itu sampaikan, jangan malu-malu, sampaikan. Ini kebaruan saya. Nah, karena nanti itu yang dipakai orang lain untuk mensitasi penelitian Anda. Nanti itu Anda cantumkan nanti di bab pertama. Boleh itu, ya. Oke, itu yang pertama. Mudah-mudahan bisa ya, Mas Ani ya. Rio, yang kaidahnya. Jadi ikuti, terutama pedoman yang sudah ada di Borneo. Itu dipakai. Bagaimana membuat gambar. Itu termasuk kaidah juga. Lambang seperti apa. Misalnya, contoh, simbol untuk vektor, matematika misalnya ya. Biasanya kalau vektor, itu biasanya simbolnya huruf kecil, tebal. Jadi kalau kita nulis itu, simbolnya huruf kecil, tebal. Ini kebetulan tidak ada sini saya. Contoh saya. Tidak ada kebetulan. Kalau untuk matrik, misal saya contoh aja nih. Matrik itu biasanya huruf besar, simbol ya. Huruf besar, cetak tebal. Biasanya begitu. Untuk kecepatan cahaya, atau misalnya gaya misalnya ya. Itu biasanya simbolnya huruf miring. Huruf besar, miring. Nah, biasanya begitu. Nah, itu termasuk juga kaidah penulisan. Masih banyak lagi kaidah penulisan biasanya tercantum di dalam pedoman penulisan karya ilmiah. Di Borneo sudah ada ya. Terakhir tahun 2019 itu sudah disahkan. Nah, itu yang kaidah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Mas Dio ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, sekarang yang untuk plagiarisme. Kalau misalnya referensinya banyak. Ya, misalnya ketahuan dengan alat ya dari pembimbing misalnya sudah menggunakan softwarenya itu, ketahuan 31% misalnya. Kesamaannya 31%, seperti ini misalnya ya. Ini kebetulan dia hanya 13%. Ini contoh aja ya. Ini software ini namanya Turnitin. Ini banyak softwarenya, ini berbayar mahal ya. Kalau di Borneo kita punya Turnitin juga kalau salah Borneo. Nanti tampilannya seperti ini. Kebetulan di sini tertulis 31%. Nah, gimana cara mengakalinya, Pak? Ini masing-masing, ini ada warna berbeda. Ini nanti muncul di makalah Anda. Kalau di skripsi, muncul di buku Anda nanti. Kelihatan kok ini. Dia ini pakai, jadi muncul warnanya. Ya, kalau warnanya pas biru, munculnya biru nanti. Itu yang sama. Biasanya kalimat. Nah, silakan
Anda atur, ya, ini Mas Rio dan teman-teman yang lain, diatur seperti saya mengungkapkannya pertanyaan teman kalian di judul tadi, disusun, dibalik atau seperti apa, supaya tidak mirip. Ingat, dia ini miripnya bahkan per kalimat. Umumnya kita kan copy paste, apalagi kalau bahasa Inggris. Wah, susah Pak bahasa Inggris Pak, copy aja paste. Nah, itu yang salah biasanya. Jadi kita susun ulang. Kita terjemahkan, terjemahkan bahasa Indonesia, Mas Rio susun atau teman susun dengan pemahamannya sendiri masing-masing. Komunikasikan ke pembimbing. Saya yakin tidak akan sama lagi itu. Minimal berkurang sudah similarity index-nya. Tidak akan 31 lagi itu sudah. Titiknya seperti itu. Jadi kelihatan nanti. Bahkan saya punya pengalaman rumus saja mirip. Contoh, nah, gaya itu F kali A ya. Gaya adalah gaya F sama F besar sama dengan M kecil kali A ya. A kecil. Ya, seperti itu kan? Supaya itu aja kalau kalian tulis seperti itu, biasanya kalau tidak mencantumkan sumber aslinya, itu dianggap plagiarisme, Mas. Rumus. Jadi gimana caranya? Caranya biasanya saya gunakan sumber lain. F saya ganti huruf apa gitu, huruf lain. M biar saja tetap M, A-nya saya ganti huruf A, bentuk yang lain. Tapi nanti di dalam keterangan rumus, jadi penjelasan simbol-simbolnya, definisinya saya berikan gitu, untuk menghindari kesamaan itu. Banyak triknya. Bagaimana, Mas Rio? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama ya. Silakan. Yang lain boleh, silakan. Waktu saya masih ada ya silakan, boleh tanya. Kalau enggak cukup ya nanti bisa di tempat lain atau Japri ya. Silakan. Gimana moderator? Mumpung di sini. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan yang lain, ya. Saya Pak Al-Ma'ruf, Pak. Ya, silakan. Mas Ma'ruf, ya. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau kita misalnya melakukan perancangan alat, tuh, Pak, untuk membuktikan di penulisan karya ilmiah kita itu bahwa data yang kita gunakan itu benar-benar dari data hasil alat yang kita rancang, Pak, itu bagaimana, Pak? Kalau misalnya kita minta pada perusahaan atau PT kan, Pak, itu sudah pasti fix, sudah kebenarannya karena ada tanda tangan gitu, Pak. Ya. Dari pihak perusahaannya. Kalau untuk perancangan alat, Pak, untuk membuktikan bahwa itu data kita benar-benar milik kita, itu gimana, Pak? Baik, ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa, ya. Ini misalnya semiconductor ya. Kan ada itu software. Biasanya kan mereka menghasilkan alat elektronika dan biasanya mereka punya grafik gitu ya. Mungkin ini bisa mungkin seperti itu yang Mas Ma'ruf tanyakan tadi. Kita merancang alat, kemudian keluar hasil. Yang saya tanyakan dulu ke Mas Ma'ruf, alat yang dirancang ini awalnya kan menggunakan komponen-komponen ya, sesuai dengan pabrikan kan? Iya, Pak. Punya datasheet ya, istilahnya gitu, datasheet. Tahu ya datasheet ya? Iya, Pak, tahu, Pak. Nah, setiap datasheet kan punya misalnya op-amp misalnya, kan ada grafik kerjanya seperti apa ya? Iya, Pak. Ya, itu kan berarti kan Mas Ma'ruf pasti sudah menguji semua itu komponen. Iya, Pak, betul, Pak. Artinya komponen-komponen yang dipakai dalam perancangan tadi semua berfungsi dengan baik dan seperti yang ada di datasheet ya gitu kan. Oke. Nah, setelah misalnya Mas Ma'ruf buat sensor apa gitu kan, itu terdiri dari beberapa komponen. Pengujian komponennya sudah benar semua, sudah baik semua. Nah, hasilnya ketemu misalnya. Misalnya ini contohnya yang di Bu Rika dan teman-teman juga mengukur sensor gas misalnya apa. Ini kan misalnya daya tegangan. Nah, itu kan punya grafik. Kalau langkah-langkah awal tadi, misalnya pengukuran
setiap komponen sudah benar, ini menurut pendapat saya ya, silakan nanti kalau punya bisa dikomunikasikan ke pembimbingnya. Kalau menurut saya ya, kalau sudah pengukuran tiap komponennya bekerja dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan datasheet sudah benar bekerja semua, saya yakin hasil data yang diperoleh itu saya yakin itu sudah benar juga gitu. Yang jelas setiap komponennya benar. Jangan setiap komponen tadi ada yang berubah. Wah, ya kalau itu saya tidak jamin. Jadi yang penting, misalnya komponen pertama, misalnya sensor apa itu sudah benar. Kabel-kabel pemasangannya on semua ya, sampai akhir. Nah, saya yakin hasil yang diperoleh juga pasti benar. Yang jelas komponennya semuanya sudah berfungsi dengan tepat gitu. Ya, bagaimana Mas? Silakan nanti kalau ya karena dibicara tentang eksperimen, ini kan saya kebetulan bidang saya kan memang kebanyakan tentang simulasi ya. Misalnya kalau membuat alat pun tidak seperti yang di elektronika. Nanti silakan yang kalau elektronika diskusikan dengan ke Bu Rika atau Pak Mul mungkin ya. Baik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Mas Maru. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita main game PG. Ya, silakan yang lain boleh. Ini kebetulan memang saya tidak sampaikan ke jurnal mahasiswa ya, apa? Karena ada nanti mahasiswa suruh buat paper, makalah. Ini belum saya sampaikan sana. Karena ini biar nanti masing-masing dosen pasti mengarahkan ke sana. Nah, itu sudah ranahnya, bukan urusan kalian, itu hasilnya hanya skripsi. Kalau untuk mahasiswa satu tuh skripsi yang dimasukkan di dalam repositori perpustakaan UBT itu. Kalau jurnal, nah itu nanti itu ringkasan. Nah, itu nanti tergantung masing-masing pembimbing skripsinya. Ya, silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan, kalau masih ada waktu kita. Saya mungkin Pak, lagi kalau skripsi Pak bisa dijadikan jurnal juga nggak Pak? Ya, ini Mas siapa ini? Mas Makro Pak, yang tadi Pak. Oh, bisa Mas, bisa. Jadi gini, nah apalagi kalau kalian ya, kalau kalian kan nanti habis ini kan setelah S1 kan mencari pekerjaan ya. Nah kalau misalnya kalian sudah jadi jurnal, misalnya, itu jadi nilai plus, jadi bentuk suatu penghargaan untuk kalian nanti. Bisa dijadikan apa ya namanya? Ya data di riwayat hidup kalian nanti. Kalau jadi menambah kurikulum vitae-nya. Jadi telah menghasilkan karya ilmiah. Coba misalnya yang aneh ya, coba ketik nama saya di Google Pak, muncul tuh Pak. Oh, iya Pak. Karena yang karya ilmiah sekarang, jurnal itu ya, bahkan saya mahasiswa yang dibimbing, kita buat jurnal. Nanti orang pertamanya mahasiswanya. Karena yang berpikir adalah mahasiswanya kan, dosennya kan hanya mengarahkan ya kan. Nah, terutama ya ini kebetulan jurnal kita itu yang di Borneo itu belum berbayar. Mumpung kan ya nih. Sekarang buka aja nih. Buka aja di Google JEB UBT. Ini bisa diakses semua. Artinya jurnal kalian itu dibaca bahkan sampai orang luar negeri pun boleh. Cuma kebetulan nih bahasanya bahasa Indonesia gitu. Kalau dia bahasa Inggris, bisa dibaca semua orang. Ya, jelas nanti. Jadi menambah CV kalian. Ya. Ya, Pak Maruf. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Mas Hafiz Abdul, dari ya. Teknik angkatan 2020. Saya ingin bertanya, apakah ada website yang tidak boleh digunakan sebagai referensi, Pak? Abdul Hafiz ya. Ya, itu aja. Ya Pak, itu aja. Oke, gini.
untuk Mas Abdul Hafidz ya. Yang jelas, jadi yang namanya referensi, sebetulnya masalah referensi itu boleh apapun sebetulnya. Yang jelas, orang lain ketika karya ilmiah kita itu online, itu dia bisa menelusuri. Kan dia mengecek itu. Kita punya karya ilmiah, pengarangnya Mas Abdul Hafidz, itu dicek. Ya, maaf ya sebelumnya hilang tiba-tiba. Ya Pak, silahkan Pak dilanjut. Silakan diskusinya kita ya tadi. Silakan teman-teman. Tadi tiba-tiba putus. Ya kalau di rumah begini, kalau lagi ya mungkin kalian juga ngalami gitu, hilang langsung. Bukan hilang sinyal, ini kebetulan tadi drop dayanya. Saya pakai hotspotnya HP ini. Silakan. Ada masih berapa menit moderator? Mudah-mudahan tidak nabrak jamnya Pak Ismet nanti. Silakan. Kalau memang nanti mau tanya yang lebih, silakan WA saja boleh. Dikasih WA saya ke teman-teman. Masih ada berapa menit moderator? Silakan. Bentar. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman lain mau bertanya, boleh nanti di japri ya, boleh di luar sesi kita. Supaya nanti jamnya Pak Ismet kita tidak tabrak gitu ya. Tidak berkurang. Pak, sepertinya waktunya sudah selesai, Pak. Oh ya sudah, Iya, ya Pak. silakan. Ya, silakan Anda tutup. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama ya. Silakan nanti kalau mau japri aja saya. Ya, Pak. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Dr. Syafrizal Tahfullah, STMT. Selanjutnya